Liltocatl albopilosum, tarantula berambut keriting asal hutan lembap Amerika Tengah, hidup di lingkungan yang teduh dan selalu dekat dengan tanah. Di alam, mereka sering ditemukan bersembunyi di balik lapisan tanah gembur, memanfaatkan liang alami sebagai perlindungan dari panas dan predator. Di video ini, aku membuat sebuah naturalistik Ancylosurae yang meniru karakter habitat aslinya. Media lembab, area gelap, struktur sederhana, dan ruang aman untuk ia merasa seperti berada di lingkungan alaminya. Di sini aku menyiapkan beberapa pilihan kayu santigi sebagai dekorasi utama Ancylosurae-nya. Kayu pertama ini bentuknya lebih simpel. Tidak banyak cabang atau lubang. Dan model seperti ini justru paling cocok untuk Liltocatl albopilosum. Spesies ini lebih sering berada di luar dan tidak membuat sarang yang rumit. Jadi struktur yang sederhana sudah cukup membuatnya merasa aman. Sementara kayu dengan banyak lubang seperti ini biasanya lebih cocok untuk spesies arboreal atau tarantula yang suka bersembunyi dan membuat web tebal, seperti OBT. Beberapa kayu lainnya punya bentuk serupa. Hanya berbeda ukuran, tapi tetap kurang ideal untuk albopilosum karena terlalu banyak celah dan rongga. Selanjutnya, aku melembabkan cocopeat yang akan menjadi dasar Ancylosurae-nya. Media ini memang sering digunakan untuk tarantula karena mampu menahan kelembapan tanpa mudah berjamur. Menyemprot dan meratakannya seperti ini membantu memastikan teksturnya tetap lembut dan aman. Sekaligus memberi kondisi yang nyaman seperti tanah lembab di habitat aslinya. Sekarang aku mulai menyiapkan Ancylosurae-nya. Aku menggunakan akuarium berukuran 30-20-20. Ukuran yang menurutku paling pas untuk Liltocatl albopilosum. Spesies ini termasuk tarantula terestrial yang tidak membutuhkan ruang vertikal tinggi, tetapi tetap memerlukan area horizontal yang cukup luas untuk bergerak dan merasa aman. Setelah akuariumnya siap, aku mulai memasukkan cocopeat yang sudah dilembabkan tadi. Media ini akan menjadi dasar dari keseluruhan lingkungan buatan ini. Saat menatanya, aku pastikan bagian bawahnya cukup padat agar tidak mudah ambles ketika tarantulanya berjalan. Namun tetap lembut di bagian atas agar nyaman saat ia berdiam ataupun membuat lekukan kecil. Proses meratakan seperti ini memang terlihat sederhana, tapi justru menjadi bagian penting dalam membentuk fondasi Ancylosurae. Kedalaman media yang konsisten membantu menjaga kelembapan tetap stabil, dan permukaan yang rata akan mempermudah penempatan dekorasi berikutnya. Aku perlahan menyebarkan cocopeat ke setiap sudut, memastikan tidak ada ruang kosong atau tumpukan berlebih. Albopilosum sendiri bukan tipe yang menggali terlalu dalam, tetapi mereka tetap menyukai permukaan tanah yang terasa natural dan tidak terlalu basah. Dengan menata semuanya secara perlahan seperti ini, aku ingin menciptakan dasar yang bersih, rapi, dan stabil, sebelum akhirnya kita menambahkan kayu santigi yang sudah dipilih di awal. Bagian dasar Ancylosurae inilah yang nantinya akan menopang seluruh struktur dan menentukan seberapa nyaman si albopilosum beraktivitas di dalamnya. Di tahap ini aku mulai memasukkan kayu santigi yang tadi sudah aku pilih. Kenapa aku pilih kayu santigi? Karena tekstur seratnya itu tegas, kelihatan natural, dan cocok banget buat memberi nuansa alami di Ancylosurae tarantula. Kayunya aku letakkan sedikit menyerong, bukan lurus, supaya kelihatan lebih estetik dan ada kesan lanskap ala hutan. Posisi nyerong juga bikin tarantula punya beberapa sudut ruang untuk eksplor atau buat bikin semacam ancor paint nanti. Setelah itu aku tambahkan cocopeat di sekeliling kayunya. Tujuannya biar kayunya lebih nyatu sama dasar Ancylosurae dan gak terlihat seperti ditaruh begitu saja. Cocopeat tambahan juga bikin permukaan lebih rapi dan menambah bentuk kontur biar tampilannya natural dan lebih hidup. Selain itu, aku juga sambil nyesuaiin sedikit elevasi cocopeatnya. Jadi ada bagian yang agak naik dan turun. Kontur kecil kayak gini bikin Ancylosurae terasa lebih hidup, nggak flat, dan lebih mirip habitat aslinya. Tujuanku di tahap ini simple, bikin kayu, tanah, dan seluruh setupnya nyatu dengan rapi sebelum masuk ke detail berikutnya. Di bagian ini aku pakai pinset untuk menekan dan sedikit menggemburkan cocopeatnya. Ini penting supaya media tanamnya lebih padat di area tertentu, tapi tetap gembur di area lain, sehingga tampilannya lebih natural. Selain itu, teknik ini juga membantu bikin permukaan lebih rata dan stabil sebelum lanjut ke tahap finishing. Setelah itu, aku bersihin bagian kayu santiginya pakai kuas. Tujuannya biar cocopeat yang nempel nggak nutupin serat kayunya. Tekstur alami kayu jadi lebih kelihatan dan tampilannya jauh lebih rapi. Serat yang bersih juga bikin Ancylosurae terlihat lebih hidup dan natural. Finishing kecil kayak gini juga bantu nampilin Ancylosurae yang lebih rapi. Aku mulai dengan menyemprot cocopeat di sekeliling kayu. Semprotan ringan ini bantu bikin media lebih padat dan membuat posisi kayu santiginya semakin terkunci. Setelah itu, aku rapikan lagi pakai pinset dan kuas supaya permukaannya halus, stabil, dan tetap kelihatan natural. Sentuhan kecil kayak gini juga bikin struktur dasarnya lebih siap untuk tahap berikutnya. Aku lanjut dengan menambahkan beberapa batu aquas cape sebagai elemen dekorasi. Batu jenis ini aku pilih karena bentuk alaminya bagus, teksturnya kuat, dan bisa bikin Ancylosurae terasa lebih hidup. Pertama,
Aku taruh 2 batu di pojok kiri bagian belakang. Penempatan di area ini membantu bikin sudut yang kelihatan seperti bagian dari habitat aslinya, ada kesan ruang yang tertutup tapi tetap natural. Lalu, di sekitar detik ini, aku tambahkan 1 batu lagi di pojok kanan depan. Batu ketiga ini fungsinya buat ngeimbangin komposisi. Jadi tampilan enclosure nggak berat di satu sisi aja, dan ada sedikit variasi bentuk di bagian depan. Walaupun albopilosum bukan pemanjat. Elemen keras seperti ini penting untuk menambah tekstur dan memberi kesan lingkungan yang lebih natural. Setelah semua batu tertata, aku tambahkan sedikit cocopeat di sekelilingnya biar terlihat lebih menyatu. Selanjutnya aku tambahkan sebuah cup kecil sebagai tempat minum. Cup ini aku tanam sedikit ke dalam cocopeat supaya posisinya stabil dan gak mudah geser saat tarantulanya lewat. Water dish sederhana kayak gini penting untuk menjaga kelembapan dan menyediakan sumber air bersih. Detail kecil seperti ini juga bantu bikin enclosure lebih siap dan nyaman untuk penghuninya nanti. Dan yang penting, posisi rendah seperti ini bikin tarantula gampang mengakses airnya. Sekarang aku muterin kamera melihat keseluruhan enclosure. Dari sini kelihatan bagaimana kayu, batu, dan cocopeat menyatu jadi satu kesatuan. Permukaan yang rapi, sudut-sudut yang alami, dan komposisi elemen yang seimbang bikin setup ini terasa hidup, nyaman, dan siap dihuni albopilosum nantinya. Aku ambil albopilosumku dari box plastiknya, perlahan buka tutupnya supaya dia tetap tenang. Lihat bulu keritingnya yang khas, warna coklat hangatnya, dan tekstur yang lembut tapi padat. Spesies ini terkenal tenang, jadi saat diperlihatkan ke kamera dia tetap santai. Mendekatkan sedikit ke lensa, kita bisa lihat detail tubuhnya, gerakannya yang lembut, dan karakter unik yang bikin tarantula ini berbeda dari yang lain. Menyaksikan langsung seperti ini bikin kita lebih menghargai keindahan habitat alaminya. Sekarang aku mulai memindahkan albopilosum ke naturalistic enclosure. Aku pakai kuas lembut untuk menggerakkannya sedikit demi sedikit, supaya tarantula tetap tenang dan tidak stres. Menggunakan kuas seperti ini juga membantu aku menjaga jarak aman dan memastikan setiap gerakannya terkendali. Spesies ini terkenal tenang, tapi tetap penting untuk berhati-hati karena mereka sensitif terhadap sentuhan yang tiba-tiba. Pelan-pelan, tarantula mulai bergerak dari box ke enclosure barunya. Pergerakan hati-hati ini bikin proses pindah berlangsung aman. Sekaligus memberi kesempatan kita mengamati bulu keriting dan tekstur tubuhnya dengan lebih jelas. Tahap awal ini terlihat sederhana. Tapi perlakuan lembut seperti ini sangat penting untuk memastikan albopilosum nyaman di habitat baru tanpa merasa terganggu. Melihat gerakannya yang tenang sambil pindah ini juga bikin kita lebih menghargai karakter unik albopilosum. Sekarang tarantula sudah berada di enclosure barunya, dan aku muterin kamera melihat dari berbagai sudut. Dari sini terlihat bagaimana kayu, batu, dan cocopeat menyatu, menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk albopilosum. Posisi kayu dan batu memberikan sudut-sudut tempat dia bisa bersandar atau eksplor, sementara area terbuka di depan memberi ruang untuk bergerak. Observasi visual ini penting supaya kita bisa memastikan habitat mini ini terasa natural dan mendekati kondisi alaminya. Sekarang aku isi water dish yang tadi sudah ditanam di cocopeat. Memberikan air bersih penting untuk menjaga kelembapan dan kenyamanan albopilosum, sekaligus mendekati kondisi habitat alaminya. Setelah water dish terisi, aku kelilingi lagi kamera untuk memperlihatkan enclosure dari dekat. Dari sini terlihat jelas bagaimana kayu, batu, dan cocopeat membentuk permukaan yang alami dan harmonis. Setiap elemen menyatu, menciptakan lingkungan yang rapi, aman, dan nyaman untuk tarantula. Melihat langsung dari berbagai sudut seperti ini bikin kita lebih menghargai detail naturalistik enclosure, sekaligus memastikan semuanya siap untuk dihuni oleh albopilosum. Sentuhan terakhir seperti ini bikin setiap elemen terlihat lebih hidup, dan memberikan kesan seolah kita sedang menatap habitat aslinya di alam liar. Inilah hasil naturalistik enclosure untuk albopilosumku. Lengkap dengan kayu, batu, dan cocopeat yang menyatu rapi. Lampu biru putih di rak bikin tampilan keseluruhan estetik dan sinematik dari jarak jauh. Kalau diperhatiin lebih dekat, terlihat jelas tarantula albopilosumku, bulu keriting khasnya, warna coklat hangat, dan gerakannya yang tenang. Spesies ini suka area lembab dan aman, tapi kadang juga mengeksplor bagian terbuka. Menyaksikannya kayak gini bikin kita makin menghargai karakter uniknya sekaligus keindahan naturalistik enclosure yang udah dibuat. Kalau kalian suka melihat keindahan habitat mini ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini.